Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa lagi bersama Ibu. Sudah kenalkan semuanya? Nama Ibu Resi Tresna Wulandari. Ibu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu bertugas di SD Negeri 006 Bintan Utara. Baiklah anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Ini adalah materi kelas 6 semester ganjil. Untuk materi ini, ada 4 kompetensi dasar yang harus anak-anak ibu kuasai. Di antaranya, yang pertama, kompetensi 1.3, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, kompetensi 2.3, yaitu menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, kompetensi 3.3, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang keempat, kompetensi 4.3, yaitu menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha semuanya, pada materi ketika bumi berhenti berputar ini ada 5 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, nama-nama hari akhir. Yang keempat, tanda-tanda hari akhir. Dan yang kelima, hikmah hari akhir. Nah, itulah yang akan kita pelajari di materi ini. Tetap semangat ya anak-anakku semua. Baiklah, kita masuk pada subtema pertama, yaitu makna hari akhir. Segala yang ada pasti akan rusak. Segala yang hidup pasti akan mati. Dan pada akhirnya, semua yang di bumi dan di langit beserta isinya akan rusak dan hancur. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Karena hari akhir itu pasti terjadi. Nah, kapan datangnya hari akhir? Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya hari akhir tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Yang terpenting bagi kita adalah mempercayainya dengan sepenuh hati dan mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, siapa yang sudah tahu apa sih hari akhir itu? Ada yang tahu? Iya, hari akhir adalah berakhirnya kehidupan di alam dunia ini. Iman kepada hari akhir adalah percaya adanya kehidupan di akhirat yang kekal abadi setelah kehidupan di dunia ini. Pada hari itu, setiap manusia akan memperoleh balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi yang beriman dan banyak beramal soleh, maka ia akan mendapatkan balasan surga. Tetapi sebaliknya, jika amal yang ia perbuat selama di dunia adalah kejelekan, maka neraka yang akan menunggunya kelak. Peristiwa hari akhir ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Apa hukum beriman kepada hari akhir, Nak? Mengimani hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Nah, jika kita tidak mengimaninya,
maka tidak sempurnalah keimanan kita. Ya anak-anakku semua, untuk itu hukum beriman kepada hari akhir adalah wajib. Mari kita simak Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man sakulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan senang. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Surat Al-Qari'ah di atas memberikan gambaran peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat lebih dahsyat dari gempa bumi, lebih mengerikan dari angin kencang maupun tsunami. Gunung yang tinggi pun akan porak-poranda, apalagi manusia yang ukurannya lebih kecil. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah jugalah yang berkuasa untuk melenyapkannya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk ke subtema 2, yaitu macam-macam hari akhir. Ada yang tahu ada berapa jumlah hari akhir? Ya, hebat! Hari akhir itu terbagi 2 ya anak-anak. Yang pertama namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Ayo, siapa yang tahu? Kiamat kecil adalah berakhirnya sebagian alam, seperti matinya seseorang, matinya hewan, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Setiap manusia pasti mengalami kiamat kecil, yaitu kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Orang yang sudah meninggal, maka terputuslah segala aktivitasnya sehari-hari di dunia, kecuali disebabkan 3 hal, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro, anak-anakku? Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat di atas merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup di dunia itu hanyalah sementara dan semua akan binasa. Semua yang diperbuat manusia kelak akan diminta pertanggungjawabannya, meski hanya sekecil apapun. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan dan memperbanyak amal soleh, yang mana kebaikan itu menjadi bekal untuk kita kelak di akhirat nanti. Anak-anakku, kita masuk ke subtema 3, yaitu nama-nama hari akhir. Hari akhir memiliki nama lain yang banyak. Nama-nama itu menunjukkan semua peristiwa yang terjadi dan mengiringi hari akhir tersebut. Adapun nama lain dari hari akhir, yaitu 1. Yaumul Qiyamah, hari kehancuran alam beserta segala isinya. Disebut hari kehancuran karena pada hari itu semua yang hidup dan berada di muka bumi hancur lebur. Kehancuran itu merupakan awal dari rangkaian hari akhir itu. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Yang kedua, Yaumul Ba'as. Arti Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan. Disebut hari kebangkitan karena pada waktu itu semua manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah. Yaumul Ba'as terjadi setelah Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran. Setelah alam semesta ini hancur, tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dengan sekali tiupan, ruh-ruh manusia akan bertebaran mencari jasadnya masing-masing. Kejadian Yaumul Ba'as dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan di sebuah lapangan yang disebut Padang Mahsyar. Semua jasad yang sudah dibangkitkan kemudian berjalan menuju Padang Mahsyar. Bentuk tubuh, rupa wajah, dan cara mereka berjalan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Allah menggambarkan peristiwa tersebut dalam surat Yunus ayat 45. Yang keempat, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal. Disebut juga Yaumul Mizan atau hari pertimbangan amal. Setelah semua manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, tahap selanjutnya adalah perhitungan amal mereka selama di dunia. Semua amal manusia, baik amal baik maupun amal buruk, akan dihitung dan ditimbang semuanya. Bagi yang banyak beramal baik, ia menerima buku amal dengan tangan kanan. Hal ini pertanda ia banyak beramal baik. Ia menerima buku amal dengan tangan kanan. Bagi yang beramal buruk, ia akan menerima buku amal dengan tangan kiri. Tempat kembalinya bagi yang menerima buku amal dengan tangan kiri adalah neraka. Bukti semua amal manusia akan dihisab adalah dalam surat Shad ayat 53. Yang kelima, Yaumuddin Jaza. Yaumuddin disebut juga Yaumul Jaza, yang berarti hari pembalasan. Disebut demikian karena pada saat itu Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Tahap ini dilakukan setelah semua amal manusia dihisab terlebih dahulu, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Infitor ayat 15.
Yaumuddin adalah tahap akhir dari yaumul akhir. Pada tahap ini, manusia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Itulah kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Yang keenam, yaumul hasroh, artinya hari penyesalan. Manusia banyak yang menyesal pada hari itu karena banyaknya dosa yang telah dilakukan. Tidak ada lagi kesempatan untuk beriman. Yang ketujuh, yaumul haqqoh, artinya hari kebenaran. Janji Allah dalam Al-Quran tentang kehidupan akhirat terbukti. Yang kedelapan, yaumul talak, artinya hari pertemuan. Yaumul talak adalah nama lain dari hari kiamat, yaitu hari manusia keluar dari kubur dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16. Yang kesembilan yaitu yaumul fasl, artinya hari keputusan. Pada hari itu diputuskan tempat seseorang di akhirat, layak menghuni surga atau menghuni neraka. Semua tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Nah, yang ke-10 adalah ganjarannya, yaitu surga atau neraka. Di akhirat nanti anak-anak, ada dua tempat pembalasan atas amal perbuatan manusia selama di dunia, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan sebagaimana balasan orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh siksaan bagi orang kafir dan bermaksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6-8 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Ad yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, jika kamu ingin selamat di dunia dan di akhirat, kamu harus banyak mengerjakan amal soleh. Misalnya, melaksanakan sholat 5 waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada teman, tetangga, saudara, dan orang lain. Insya Allah, kalau kita selalu berbuat baik, maka Allah akan memberikan surga kepada kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku, subtema selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil hari akhir dan tanda-tanda besar hari akhir. Yang termasuk pada tanda-tanda kecil hari akhir, yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting. Banyak orang yang tidak mau mempelajari agama karena menganggap agama itu urusan ustadz atau ulama. Aturan agama tidak dipakai dalam mengatur kehidupan, padahal sebagai orang yang beriman, kita harus mengikuti aturan agama. Yang kedua, perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan. Banyak kejahatan yang terlihat di berbagai media dilakukan oleh orang-orang secara terang-terangan. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang keempat, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Yang kelima, banyak alim ulama yang meninggal dunia. Yang keenam, perempuan menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Yang ketujuh, pembunuhan merajalela. Yang kedelapan,
banyak manusia yang menginginkan dirinya mati. Dan yang ke-10, mencari kesenangan dunia tanpa memperhatikan halal dan haram. Nah, itulah tanda-tanda kecil hari akhir yang bisa kita lihat saat ini ya nak ya. Sudah banyak sekali terjadi. Selanjutnya, tanda-tanda besar hari akhir. Tanda kiamat besar akan muncul jika kiamat sudah dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kiamat tidak akan muncul sebelum kamu melihat 10 tandanya. Apa saja 10 tanda kiamat tersebut? Yang pertama adalah munculnya kabut asap atau dukhan. Asap akan memenuhi timur dan barat selama 40 hari. Yang kedua, munculnya Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan. Dia akan menyesatkan umat Islam. Yang ketiga, munculnya binatang melata dari bumi yang bisa berbicara. Yang keempat, matahari terbit dari arah barat. Hal ini pertanda sudah ditutupnya pintu taubat. Tidak diterima keimanan siapapun yang belum beriman sebelumnya. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Kemudian beliau akan menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa pembuat kerusakan di bumi. Yang ketujuh, terjadinya gerhana di timur. Dan yang kedelapan, terjadinya gerhana di barat. Yang kesembilan, terjadinya gerhana di Jazirah Arab. Dan yang ke-10, keluarnya api dari Yaman. Itulah 10 tanda-tanda besar hari akhir. Masuk ke subtema yang terakhir, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Setelah kita membaca, memahami, serta meyakini adanya hari akhir, tentunya banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil ya anak-anak. Hal tersebut untuk mengingatkan kita agar ketika berbuat, selalu berhati-hati. Ketika berbuat jahat ataupun tindakan tercela, selalu ingat dan takut akan siksa di akhirat. Adapun hikmah dari hari akhir adalah yang pertama, mendorong manusia untuk tekun beribadah. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan tercela. Yang keempat, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sabar ketika ditimpa musibah. Yang keenam, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, selalu waspada dan menjaga lingkungan. Yang kedelapan, tidak menunda pekerjaan. Yang kesembilan, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh, semangat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, mendidik manusia mempersiapkan masa depan. Dan yang ke-12, memperjelas tujuan hidup manusia. Setelah memperhatikan hikmah-hikmah tersebut, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua dapat mengimplementasikan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak Ibu yang soleh dan soleha semuanya menjadi insan yang lebih baik di setiap harinya. Amin amin ya robbal alamin. Sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang telah diajarkan, silakan anak-anak Ibu mengerjakan tugas LKS di halaman 24-26. Dan tugas tersebut dapat dikirim melalui aplikasi WhatsApp. Semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran untuk anak-anak Ibu semuanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat belajar dan semoga sukses untuk anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.